Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Mengenali Peluang dan Menghasilkan Ide. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah dari Technopreneurship, di mana kita akan membahas bagaimana seorang calon wirausahawan bisa melihat peluang yang ada di sekitarnya dan mengubahnya menjadi ide bisnis yang kreatif dan bernilai. Dalam presentasi ini, kami akan membahas definisi dan kualitas peluang, 3 pendekatan untuk mengenali peluang, karakteristik pribadi yang mempengaruhi pengenalan peluang, serta teknik-teknik untuk menghasilkan ide bisnis. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan peluang. Yang pertama yaitu definisi peluang. Peluang adalah situasi yang menguntungkan karena ada kebutuhan baru yang muncul. Kebutuhan ini bisa berupa produk, layanan, atau bisnis yang belum ada atau bahkan bisa diperbaiki. Jika kita bisa melihat dan juga memanfaatkannya, kita bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat dan berpotensi sukses. Nah, peluang sendiri memiliki 4 kualitas penting. Yang pertama, menarik. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, tahan lama. Dan yang keempat, berlabuh dalam produk, layanan, atau bisnis yang menciptakan atau menambah nilai untuk pembeli atau pengguna akhir. Ada 3 cara untuk mengidentifikasi peluang. Yang pertama yaitu mengamati tren. Yang kedua, memecahkan masalah. Yang ketiga, menemukan kesenjangan di pasar. Misalnya, sebuah produk atau layanan harus bisa menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan pengguna, sehingga mereka merasa puas dan mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka bayar. Intinya, hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik atau lebih berguna bagi orang yang menggunakannya. Yang pertama yaitu mengamati tren. Mengamati tren berarti memperhatikan perubahan yang sedang terjadi di sekitar kita. Tren bisa membuka peluang bagi pengusaha untuk menciptakan atau mengembangkan bisnis. Nah, beberapa tren yang paling berpengaruh yaitu yang pertama yaitu kekuatan ekonomi. Misalnya, jika daya beli masyarakat meningkat, maka bisnis barang mewah bisa berkembang. Nah, sebaliknya, jika ekonomi melemah, bisnis barang murah bisa lebih laris. Nah, selanjutnya yang kedua, kekuatan sosial. Perubahan gaya hidup atau kebiasaan masyarakat seperti tren hidup sehat, bisa menciptakan peluang bisnis seperti makanan organik ataupun gym. Yang ketiga yaitu kemajuan teknologi. Nah, teknologi itu bisa berkembang untuk menciptakan produk atau layanan baru seperti aplikasi belanja online ataupun mobil listrik. Yang keempat yaitu tindakan politik dan perubahan peraturan. Perubahan kebijakan pemerintah seperti aturan pajak baru atau larangan plastik sekali pakai bisa berdampak pada bisnis. Pengusaha harus peka terhadap perubahan ini agar bisa menyesuaikan strategi mereka. Selanjutnya yaitu tren ekonomi atau kekuatan ekonomi. Tren ekonomi ini bisa memberi petunjuk tentang peluang yang baik untuk memulai bisnis baru dan area yang harus dihindari. Misalnya, ketika kondisi ekonomi sedang lemah, banyak orang berusaha untuk menghemat uang. Nah, ini membuka peluang bagi startup yang menawarkan solusi untuk membantu orang mengurangi pengeluaran mereka. Contohnya yaitu gasbuddy.com. Nah, ketika harga bahan bakar tinggi atau ekonomi sedang sulit, GasBuddy membantu konsumen mencari harga bensin yang lebih murah di sekitar mereka. Jadi, startup seperti ini itu bisa sukses karena mereka menawarkan manfaat langsung bagi konsumen yang ingin menghemat uang di tengah situasi ekonomi yang sulit. Selanjutnya yaitu kekuatan sosial. Nah, tren sosial ini bisa mengubah cara orang dan bisnis berperilaku dan juga menetapkan prioritas mereka. Tren ini memberikan peluang bagi bisnis baru untuk mengakomodasi perubahan. Contoh tren sosial yaitu pensiun baby boomer, meningkatnya keragaman tempat kerja, meningkatkan minat pada kesehatan, kebugaran, dan kesejahteraan, penekanan pada bentuk alternatif energi, dan yang terakhir bentuk musik baru dan jenis hiburan lainnya. Selanjutnya yaitu tren 3, kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi sering menciptakan peluang bisnis. Contoh seluruh industri yang telah dibuat sebagai hasil kemajuan teknologi yaitu industri komputer,
internet, bioteknologi, dan juga fotografi digital. Selanjutnya, kemajuan teknologi. Nah, pada kemajuan teknologi ini, yaitu tren yang ketiga, kemajuan teknologi. Setelah teknologi dibuat, produk sering muncul untuk memajukannya. Contoh dari tren kemajuan teknologi ini yaitu salah satunya H20 Audio. Nah, H20 Audio ini sebelumnya perusahaan yang dimulai oleh 4 mantan mahasiswa Universitas Negeri San Diego yang berhasil membuat perumahan tahan air untuk Apple iPod. Jadi, Apple iPod ini bisa untuk dipakai untuk sambil berenang atau aman jika terkena air. Selanjutnya ada tindakan politik dan perubahan pengaturan. Nah, tindakan politik dan perubahan peraturan juga memberikan dasar peluang. Contoh umumnya yaitu undang-undang untuk melindungi lingkungan yang telah menciptakan peluang bagi perusahaan untuk perusahaan yang baru memulai untuk membantu perusahaan lain mematuhi hukum dan peraturan lingkungan lainnya. Contoh dari tindakan politik dan perubahan pengaturan yaitu contoh yang spesifik yaitu terdapat dalam undang-undang yang tercantum dalam No Child Left Behind of 2002 mengharuskan negara untuk mengembangkan penilaian berbasis kriteria dalam keterampilan dasar yang akan diberikan secara berkala kepada siswa di kelas tertentu. Nah, Kim dan J. Clement, 2 guru sekolah menengah, memulai Shakespeare Square, sebuah perusahaan yang membantu sekolah menengah mematuhi tindakan tersebut. Nah, contoh ini yaitu tindakan yang membantu untuk mematuhi perusahaan lain mematuhi undang-undang tertentu yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua yaitu ada memecahkan masalah. Contohnya yaitu masalah yang dihadapi oleh Amerika Serikat dan negara lain yang menemukan alternatif untuk bahan bakar fosil. Nah, sejumlah besar perusahaan wirausaha seperti ladang angin ini sedang diluncurkan untuk menyelesaikan PR ini atau sedang menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu pendekatan yang ketiga. Nah, pada pendekatan yang ketiga ini yaitu mulainya menemukan kesenjangan di pasar. Contoh kesenjangan di pasar ini yaitu contoh spesifiknya pada tahun 2000, Tis Hirovolf menyadari tidak ada gitar di pasaran yang dibuat khusus untuk wanita. Untuk mengisi celah ini, ia memulai Daisy Rock Guitar, sebuah perusahaan yang membuat gitar hanya untuk wanita. Selanjutnya, karakteristik pribadi seorang wirausaha. Nah, karakteristik yang cenderung membuat beberapa orang lebih baik dalam mengenali peluang dibandingkan orang lain yaitu yang pertama, dia memiliki pengalaman sebelumnya. Contohnya dia pernah menjadi wirausahawan atau pernah menjalankan usaha sebelumnya. Yang kedua yaitu faktor kognitif. Yang ketiga yaitu jejaring sosial. Dan yang keempat adalah kreativitas. Nah, itulah karakteristik pribadi seorang wirausaha yang bisa untuk menjadikannya menjadi wirausahawan yang lebih maju. Poin yang pertama yaitu pengalaman sebelumnya. Nah, pengalaman industri sebelumnya, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pengalaman sebelumnya dalam suatu industri membantu seorang wirausahawan mengenali peluang bisnis. Dengan bekerja di suatu industri, seseorang dapat menemukan ceruk pasar yang kurang terlayani. Ada kemungkinan juga bahwa dengan bekerja di suatu industri, seseorang membangun jaringan kontak sosial yang memberikan wawasan yang mengarah pada pengalaman peluang baru. Selanjutnya yaitu faktor kognitif. Apa sih faktor kognitif itu? Faktor kognitif itu berhubungan dengan cara berpikir dan bagaimana seseorang memproses informasi dalam melihat peluang. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengenali peluang bisa jadi adalah kemampuan alami atau proses berpikir yang terjadi secara otomatis dalam otak. Ada yang mengatakan bahwa seorang wirausahawan memiliki indera keenam yang membuat mereka bisa melihat peluang bisnis yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Kemampuan ini disebut kewaspadaan kewirausahaan. Secara sederhana, kewaspadaan kewirausahaan adalah kemampuan untuk memperhatikan dan menyadari peluang yang ada di sekitar kita, bahkan tanpa secara sengaja mencarinya.
Jadi ini lebih tentang memiliki perhatian dan kemampuan untuk melihat sesuatu yang bisa dijadikan peluang bisnis. Nah, selanjutnya yaitu jejaring sosial. Luas dan dalamnya jejaring sosial seorang individu mempengaruhi pengenalan peluang. Orang-orang yang membangun jaringan kontak sosial dan profesional yang substansial akan mendapatkan lebih banyak peluang dan ide daripada orang-orang yang jaringannya sedikit. Dalam satu survei terhadap 65 perusahaan rintisan, separuh pendiri melaporkan bahwa mereka mendapatkan ide bisnis mereka melalui kontak sosial. Nah, sini ada hubungan ikatan kuat versus hubungan ikatan lemah. Nah, kita semua itu memiliki hubungan dengan orang lain yang disebut ikatan. Sifat hubungan ikatan kuat dan juga ikatan lemah. Hubungan ikatan kuat dicirikan oleh interaksi dan bentuk yang sering terjadi antara rekan kerja, teman, dan juga pasangan. Nah, hubungan ikatan lemah dicirikan oleh interaksi dan bentuk yang jarang terjadi di antara kenalan biasa. Contohnya, seorang wirausahawan lebih mungkin memperoleh ide bisnis baru melalui hubungan yang lemah daripada hubungan yang kuat. Mengapa? Karena hubungan ikatan lemah biasanya membuka akses ke lebih banyak orang dengan latar belakang, pengalaman, dan perspektif yang berbeda. Dalam hubungan ikatan kuat, orang cenderung berbagi informasi yang sama atau terbatas, sedangkan hubungan ikatan lemah memberi kesempatan untuk mendapatkan wawasan dan ide yang lebih beragam, yang bisa menjadi peluang bisnis baru. Selanjutnya itu ada kreativitas. Kreativitas adalah proses menghasilkan ide baru atau berguna. Pengenalan peluang mungkin, setidaknya sebagian, merupakan proses kreatif. Nah, 5 langkah untuk menghasilkan ide kreatif. Yang pertama, ada persiapan. Yang kedua, inkubasi. Yang ketiga, wawasan. Yang keempat, evaluasi. Dan yang terakhir, ada elaborasi. Inkubasi adalah proses pendampingan dan dukungan yang diberikan kepada startup atau usaha baru agar bisa berkembang dan sukses. Sedangkan elaborasi adalah proses memperluas sebuah ide dengan memberikan rincian lebih lanjut agar mudah dipahami. Nah, ini adalah tampilan lengkap proses pengakuan peluang yang menggambarkan hubungan antara kesadaran akan tren yang muncul dan juga karakteristik pribadi wirausahawan. Selanjutnya yaitu ada teknik menghasilkan ide. Yang pertama ada bertukar pikiran, yang kedua kelompok fokus, yang ketiga penelitian perpustakaan dan juga internet. Teknik menghasilkan ide yang pertama yaitu bertukar pikiran. Bertukar pikiran merupakan teknik yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah besar ide dan solusi untuk masalah yang cepat. Sesi ini curah pendapat biasanya melibatkan sekelompok orang dan harus ditunjuk pada topik tertentu. Aturan untuk sesi curah pendapat yaitu tidak ada kritik, free writing dianjurkan, sesi harus berjalan cepat, lompatan katak dianjurkan. Yang selanjutnya yaitu kelompok fokus. Kelompok fokus adalah pertemuan 5 hingga 10 orang yang dipilih berdasarkan karakteristik umum mereka yang relatif terhadap isu yang sedang dibahas. Nah, kelompok-kelompok ini dipimpin oleh seorang moderator yang terlatih yang menggunakan dinamika internal lingkungan kelompok untuk mendapat wawasan mengenai mengapa orang-orang merasa seperti itu tentang suatu isu tersebut. Meskipun kelompok fokus digunakan untuk sebagai tujuan, kelompok fokus dapat digunakan untuk membantu menghasilkan ide bisnis baru. Nah, yang selanjutnya yaitu penelitian perpustakaan dan internet. Nah, penelitian perpustakaan ini seringkali menjadi sumber informasi yang kurang dimanfaatkan untuk menghasilkan ide bisnis baru. Padahal, pendekatan terbaik adalah berbicara dengan pustakawan referensi yang dapat menunjukkan sumber daya yang berguna seperti majalah khusus industri, jurnal perdagangan, dan laporan industri. Dengan sekedar menelusuri beberapa edisi jurnal perdagangan atau laporan industri tentang suatu topik dapat memunculkan ide-ide baru. Teknik lainnya yaitu dibuatnya Dewan Penasehat Pelanggan.
Nah, beberapa perusahaan biasanya membentuk Dewan Penasihat Pelanggan yang bertemu secara berkala untuk membahas kebutuhan, keinginan, dan masalah yang dapat menghasilkan ide-ide baru. Nah, penelitian kehidupan sehari-hari juga dibutuhkan. Suatu jenis penelitian antropologi di mana karyawan suatu perusahaan menghabiskan waktu seharian bersama seorang pelanggan. Yang selanjutnya yaitu mendorong ide-ide baru. Menentukan titik fokus untuk ide. Beberapa perusahaan menghadapi tantangan dalam mendorong, mengumpulkan, dan mengevaluasi ide dengan menunjuk orang tertentu untuk menyaring dan melacaknya. Karena jika ini merupakan tugas semua orang, mungkin bukan tanggung jawab siapapun. Pendekatan lain adalah mendirikan bank ide atau brankas yang merupakan tempat penyimpanan fisik atau digital untuk menyimpan ide. Mendorong kreativitas di tingkat perusahaan. Kreativitas adalah bahan mentah yang masuk ke dalam inovasi dan harus mendorong tingkat pengawasan organisasi dan individu. Selanjutnya, melindungi ide agar tidak hilang atau dicuri. Langkah pertama melindungi ide agar tidak hilang dan dicuri yaitu ide tersebut harus dituangkan dalam bentuk nyata seperti dimasukkan ke dalam buku catatan ide fisik atau disimpan pada disk komputer, dan tanggal pertama kali ide tersebut terlampir harus dimasukkan. Langkah yang kedua yaitu ide tersebut harus diamankan. Ini mungkin tampak seperti langkah yang jelas tetapi sering kali diabaikan. Langkah yang ketiga yaitu hindari membuat pengungkapan suatu ide secara tidak sengaja atau sukarela dengan cara yang menghilangkan hak untuk mengklaim hak eksklusif atasnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.